TikTok Shop itu akan tetap balik, akan kembali ke mengudara lagi lah dengan sistem yang baru. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Chris Hello bersama saya Busanul Arifin. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan sedikit bercerita ya tentang fenomena yang terjadi di dunia marketplace saat ini ya. Oke, kita tahu sekarang mungkin sudah 10 harian lah TikTok Shop ditutup ya, resmi ditutup untuk yang versi TikTok Shop-nya ya, marketplace-nya ya. Dan itu menimbulkan memang efek yang sangat luar biasa untuk seller yang di TikTok Shop dan afiliator juga, apalagi afiliator lah. Nah, sekarang setelah 10 harian berjalan dari mulai TikTok Shop ditutup, ada beberapa yang terjadi ya. Jadi ada beberapa dari seller yang memang dia sudah mulai beralih ke platform lain. Terus untuk afiliator juga sudah mulai ada yang tetap dia live dan tetap dia lari ke afiliasi di platform-platform lain. Namun dari beberapa dari mereka itu merasa ya tidak bisa tergantikan untuk TikTok Shop-nya ya. Memang dari omset dan sebagainya, traffic dan sebagainya itu memang TikTok Shop itu memang kemarin lagi bagus-bagusnya sih sebenarnya. Nah, untuk info terbarunya juga belum begitu valid nih sebenarnya. Kalau dengar-dengar baca-baca dari beberapa kreator TikTok dan seller-seller TikTok itu sih katanya akan dibuka kembali, akan akan launching kembali TikTok Shop yang baru. Namun tanggalnya itu belum pasti ya, dan kapan akan di launchingnya dan versinya seperti apa yang terbaru itu kita juga belum tahu ya, belum ada pengumuman resmi dari TikTok Shop. Nah, untuk para seller-seller TikTok dan untuk para afiliator TikTok sekarang kita tuh harus ngapain sih sebenarnya? Nah, sebenarnya ini dari kejadian ini kita bisa ambil pelajaran ya buat teman-teman yang khususnya yang pernah buat seller ya, Jadi memang kita jangan pernah berfokus di satu platform digital ya, khususnya untuk marketplace, karena kita tidak pernah tahu di dunia digital itu ya akan terjadi seperti ini, dan ini memang resiko yang tidak pernah kita inginkan dan tidak bisa diduga-duga. Kalau kita cuman fokus di satu tempat, satu platform, dan akhirnya platform itu harus ditutup, ya pasti kita akan sulit ya, kita akan berat lah. Nah, saran kita dari pelajaran ini kita bisa ambil ya teman-teman. Jadi buat teman-teman seller yang punya stok sendiri ya, yang jualan sendiri di marketplace, ya saran kita bisa membangun dari ada beberapa di marketplace ya. Misalkan memang tidak dipungkiri TikTok itu lagi ramai banget ya. Untuk setahun atau 2 tahun ke belakang itu TikTok memang sedang luar biasanya. Jadi memang menggiurkan lah untuk berjualan di TikTok. Nah, namun ya ini yang terjadi ya. Nah, terus kalau saran saya ya kita bisa, untuk seller kita bisa bangun di marketplace lain seperti di Shopee, di Lazada, di Tokopedia, dan yang nggak kalah penting itu di Facebook. Di Facebook kita juga, walaupun dia sistemnya itu nggak seperti marketplace lain yang ya tinggal beli terus bayar check out lah. Kalau di Facebook itu memang dia sedikit ribet proses untuk sampai closingnya. Namun kalau kita dapat database dari Facebook itu banyak ya, biasanya kan dia masuk ke WA, itu malah sangat membantu ya teman-teman, sangat membantu kita ketika kita sedang dalam kondisi seperti ini ya. Kenapa kita harus membangun dari beberapa marketplace itu ya? Tujuannya kita misalkan ada satu marketplace yang harus
berhenti, harus tutup, ya kita masih ada cadangan penjualan di tempat di marketplace lain, walaupun sebenarnya limitnya itu nggak begitu besar ya, penjualan itu nggak begitu besar, tapi setidaknya ada bisa membantu untuk ya mengurangin stok kita lah ya, mengurangi stok kita yang ada di gudang. Itu tips dari saya sih. Nah, untuk afiliator itu gimana? Untuk afiliator TikTok itu gimana? Nah, ini memang afiliator banyak yang ini ya, banyak yang ngeluh ya, khususnya untuk di TikTok. Nah, untuk afiliator ya, sambil kita menunggu adanya TikTok Shop yang baru, ya sebenarnya di Shopee juga ada sistem afiliasi, terus di Tokopedia kalau nggak salah juga ada, dan di Lazada juga sebenarnya ada ya sistem afiliasi ya untuk bisa menjualkan barang dan mendapatkan komisi. Tinggal teman-teman cari aja di YouTube caranya seperti apa ya. Untuk hasil dan efektivitasnya memang kita tidak pernah ini ya, datanya memang belum begitu terkenal ya untuk sistem afiliasi di beberapa marketplace. Itu paling yang agak cukup kelihatan itu Shopee ya, tapi ada beberapa yang katanya ngeluh mengenai komisinya nggak sesuai sama omsetnya dan sebagainya lah, seperti itu. Tapi itu masih bisa menghasilkan penjualan lewat afiliasi ya. Jadi buat teman-teman yang pengen, daripada harus nunggu kepastian dari TikTok kapan bukanya, teman-teman bisa mulai bangun ke switch ke situ lah ya. Memang ini nggak mudah, tapi di situ juga ada cara untuk afiliasi ya, itu teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman seller yang memang besar di TikTok, dan buat buat afiliator yang sekarang memang lagi bimbang ya, tetap semangat ya. TikTok Shop, feeling saya sih TikTok Shop itu akan tetap akan kembali ke ke mengudara lagi lah dengan sistem yang baru ini, karena kan memang regulasinya memang sedang ditata dengan baik ya. Mudah-mudahan kita bisa secepatnya bisa menggunakan itu lagi dan bisa menikmati TikTok Shop kembali ya. Oke teman-teman, tetap semangat ya. Mungkin itu aja ya teman-teman untuk video kali ini. Nah, buat teman-teman nih yang lihat video ini, barangkali teman-teman itu punya pertanyaan atau apa yang pengen dibikinkan video, silakan teman-teman bisa komen aja di bawah. Nanti kita akan coba bahas ya di video-video yang lainnya, di video selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.